Bagi semuanya, kembali lagi bersama saya Farel, dan pada kali ini saya akan mengajak kalian untuk mengikuti perkembangan kasus dugaan penyimpangan transaksi jual beli gas antara PT Perusahaan Gas Negara dan PT Idealisindo Energi. Kasus ini kembali mencuat setelah KPK melakukan pemeriksaan terhadap grup head audit internal PGN pada periode 2020-2022. Dugaan penyimpangan kasus ini dikarenakan dilakukan pembayaran namun tidak diikuti dengan realisasi pasokan gas sesuai dengan kontrak yang ada, dan diduga hal ini menimbulkan kerugian bagi negara. Untuk pembahasan lebih lanjut kasus ini dan keterkaitannya dengan audit internal, langsung saja kita arahkan kepada ahlinya, yaitu Saudara Rafael bin Saudara Farel. Ya, terima kasih kesempatannya Bung Farel. Kali ini kita sebagai tim ahli akan menjelaskan atau membedah kasus dari PGN ini. Mungkin akan dijelaskan terlebih dahulu oleh Bung Rafael. Silahkan Bung Rafael. Oke, terima kasih Saudara Valen untuk kesempatannya. Jadi inti dari kasus ini adalah terjadinya penyimpangan pada perjanjian jual beli gas antara perusahaan gas negara TBK dengan PT Inti Alasindo Energi. Yap, kasus ini bisa terjadi karena kan PGN dan PT IAE menandatangani kontrak jual beli gas yang mana itu dilarang pada Peraturan Menteri ESDM nomor 6 tahun 2016. Betul sekali Bung Valen. Yap. Kesempatan tersebut juga memuat rencana PGN mengakuisisi PT Isargas, yang mana adalah pihak terafiliasi dari PT IAE. Meskipun PT Isargas tidak memenuhi syarat untuk diakuisisi oleh PGN. Jadi transaksi jual beli ini diduga sengaja dilakukan agar PT Isargas mendapat dana dari PGN. Yap. Karena adanya kasus ini, negara menderita kerugian sebesar 15 juta US dollar. Itu hanya uang muka yang diberikan oleh PGN terhadap anak perusahaan dari PT IAE atau PT Isargas. Uang muka tersebut digunakan oleh PT Isargas untuk membayar utang-utangnya. Waduh, itu angka yang sangat besar ya Bung Valen. Ya, besar Lalu sekali. adapun gas yang dijual ke PGN berasal dari alokasi gas bumi suatu perusahaan di Madura, yaitu Husky Knok Madura Ltd. Uang muka tersebut tetap dibayarkan PGN ke PT Isargas, kendati mengetahui gas bumi PT IAE dari HCML tidak akan memenuhi kontrak perjanjian jual beli gas yang sudah ditandatangani dari awal. Saat ini KPK telah menetapkan tersangka terkait komitmen fee pembelian gas dari PT IAE yang tidak sesuai atau menyimpang dengan perjanjian perusahaan. Saat ini KPK memeriksa grup Head Internal Audit PGN periode 2020 sampai 2022 untuk mengklarifikasi temuan dan proses audit internal yang telah dilakukan terhadap transaksi tersebut. Pemeriksaan ini bertujuan untuk menggali sejauh mana sih fungsi audit internal mendeteksi dan melaporkan penyimpangan serta efektivitas pengendalian internal dalam mencegah praktik korupsi. Baik, sekian cukup. Oke, dari kami. Terima kasih. Saya kembalikan ke Bung Farel. Terima kasih Bung Farel, sukses selalu. Baik, terima kasih kepada Saudara Rafael dan Saudara Farel atas penjelasannya. Sebagai kesimpulan, kasus ini menegaskan peran pentingnya audit internal sebagai mata dan telinga perusahaan dalam menjaga kepatuhan dan transparansi. Di sisi lain, hal ini juga menunjukkan bahwa temuan audit dapat kehilangan efektivitasnya apabila tidak mendapat dukungan dari komitmen tata kelola perusahaan yang kuat pada tingkat manajemen. Selain hal itu, audit internal juga dapat berperan penting dalam proses penegakan hukum, khususnya seperti proses tindak pidana korupsi dalam contoh kasus ini. Demikian yang dapat kami sampaikan. Atas kurang atau lebihnya mohon maaf. Saya Farel, pamit undur diri.